Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah teman-teman, sebelum mulai mengerjakan ujian UTS, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kali ini kami akan mengambil tema pada ujian UTS kali ini dengan mengambil judul penerapan konsep belajar. Kita ketahui bersama bahwasanya elektronik atau media pembelajaran itu semakin hari semakin berkembang. Akan tetapi manusia kita itu belum mampu untuk mengaplikasinya dalam keseharian. Oleh karena itu, marilah kita sudah dituntut, kita sudah dibantu oleh pemerintah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Yang waktu dulu saya itu kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Kemudian berubah menjadi kurikulum pada 2007. Dan sekarang sudah 2010 dan sekarang sudah 2013. Oleh karena itu, mari kita ubah pola pikir kita. Yang kuno, yakni yang dari dulu itu seorang guru menjadi subjek pendidikan saja dan murid sebagai orang yang menerima ilmu dari guru saja. Kemudian Menteri Pendidikan kita mengubah kurikulum, yaitu Pak Anies dan juga Pak Nadiem Makarim, menjadikan K13 menjadi salah satu alternatif dan harus kita kembangkan. Lantas apa sih isi kurikulum 13 itu? Yang gampangnya yaitu yang pertama, seorang murid itu bisa saja menjadi guru. Maksudnya gimana? Seorang murid itu boleh mencari sumber ilmu dari siapa saja, tidak harus dari guru. Bisa jadi dari internet, dari buku-buku, bisa dari koran, bisa dari media sosial. Model pembelajaran K13 itu memiliki dua model. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung. Yang pertama tadi adalah langsung, di mana siswa itu berinteraksi di dalam suatu lingkungan pendidikan, yakni sekolah atau yang lainnya. Pokoknya masih berkaitan dengan pendidikan. Kemudian siswa itu berinteraksi bisa dengan temannya, bisa dengan guru, bisa dengan sumber ilmu, sumber pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa berupa silabus atau RPP. Nah, itu menjadi acuan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, silabus yang dibuat pemerintah itu kemudian disederhanakan, diambil yang penting-penting oleh guru yang di madrasah guna menjadi acuan siswa dalam proses pembelajaran. Dan RPP itu boleh berbeda-beda setiap daerah, setiap sekolah juga boleh, tapi tetap ada acuan yaitu silabus tersebut. Agar apa? Di semua daerah se-Indonesia itu masih sama tujuannya, tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, K13 ini yaitu yang langsung tadi, itu siswa
mengembangkan pengetahuannya berpikir dan juga kemampuan psikomotorik. Nah, begitu. Dan adapun model pembelajaran yang tidak langsung, nah, ini berkaitan dengan nilai dan sikap. Maksudnya adalah seorang pendidik itu menanamkan kepada diri siswanya mengenai etika, mengenai tata cara berjalan di depan orang yang lebih tua. Akhlak, dengan kata lain akhlak. Perilakunya harus baik. Harus bisa mengkondisikan dirinya waktu di mana dan harus bagaimana. K13 ini terdiri dari 5 pengalaman belajar bagi siswa dan pendidiknya. Yang pertama yaitu siswa mengamati. Sebagai contoh, siswa mengamati menampilkan guru pendidik menampilkan sebuah video tentang tata cara sholat. Kemudian siswa mengamati video tersebut. Gimana caranya rukuk? Gimana caranya sujud? Setelah itu, siswa itu setelah mengamati, kemudian yang kedua yaitu menanya kepada guru. Bu, itu setelah rukuk kok harus sujud? Setelah rukuk apa enggak nganu dulu bu? I'tidal sami Allahu liman hamidah. Misalnya seperti itu. Dan mencari informasi, mencari sumber informasi tentang sholat. Boleh dari mana saja. Yang penting itu kemudian ditanyakan kepada guru apabila ragu-ragu terhadap sumber informasi tersebut. Setelah sumber informasi mengenai sholat tersebut sudah dikumpulkan menjadi satu, kemudian yang keempat yakni mengasosiasi, yakni mengolah informasi tersebut, dicari. Ini benar, ini salah dibuang, yang benar diambil, kemudian kita olah sedemikian rupa, dibuat tabel atau gimana. Yang jelas mengenai sholat itu runtutannya yang benar gimana, doa bacaannya gimana, dan masih lain lagi. Dan kemudian didiskusikan. Nah ini yang kelima yaitu mengkomunikasikan antara murid dan murid atau murid dengan guru, guru dengan murid. Bisa diputer, pokoknya mencari solusi yang terbaik dan mencari hal yang benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, yang dulu itu kurikulum lawas atau KTSP, sumber pendidikan itu hanya dari guru dan murid hanya penerima saja. Nah, yang sekarang itu berbeda. Sumber ilmu itu bisa siapa saja, bahkan diri kita saja. Ilmu didapat lebih gampang. Akan tetapi keautentikan dan keaslian atau kebenarannya sulit, dan kita harus mencari sumber yang valid. Nah, itu yang sulit itu. K13 itu ya teman-teman. Selanjutnya, model pendidikannya itu juga berbeda dari yang kemarin. Lebih menekankan pembelajaran langsung dan tidak langsung. Langsung itu maksudnya proses pembelajaran di kelas, ada interaksi murid, guru, siswa, dan kemudian mencari sumber ilmu bersama, tidak hanya dari guru yang seperti yang tadi. Dan juga yang tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu ya pendidikan itu di mana saja, pokoknya harus menekankan nilai dan sikap yang baik dan jujur kepada siapa saja, tak terkecuali kepada warga masyarakat. Dan yang terakhir, proses pembelajaran itu diawali dengan mengamati, yaitu siswa mengamati suatu kejadian seperti tadi sholat. Tata cara sholat gimana sih? Nah, kemudian yang kedua menanya. Siswa masih bingung, kemudian bertanya kepada guru atau teman-temannya. Kok belum bisa terjawab? Nah, ini mencari sumber yang valid, bisa dari internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengasosiasi sumber data tersebut yang sudah dicari, kemudian diolah sedemikian rupa, yang baik-baik atau yang benar diambil, yang tidak valid dibuang. Nah, begitulah K13 lulur.
Selanjutnya mengkomunikasikan atas sumber data yang sudah diolah tadi. Oh begitu tata caranya sholat. Habis rukuk kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bukan sujud. Nah itu harus mengetahui runtutannya, yaitu tertib dari awal sampai akhir. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai bahan UTS. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup pembelajaran UTS ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udibuka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.